Baik, balik lagi bersama saya Yasin. Di sini saya akan lakukan simulasi soklat, teman-teman. Nah, ini ada stopwatch. Baik, ya, semoga menikmati ya. Maaf kalau misalnya gimana gitu. Oke, baik, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Baik, tok. Assalamualaikum dokter. Izin memperkenalkan diri ya dokter. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Alzena, NIM 2410211186. Kode kedokteran. Di sini saya akan presentasi soka dok. Izin ya dok, izin mulai. Baik, di sini saya mendapatkan case 1 dokter. Judulnya adalah Petualangan Andi. Nah, izin membaca overview case-nya ya dok. Jadi si Andi ini adalah remaja laki-laki usia 12 tahun, di mana dia itu melihat perubahan tubuhnya, dia itu cemas. Nah, si Burina ini menjelaskan kepada si Andi bahwa perubahan tubuh si Andi itu wajar karena dia itu sudah menginjak fase pubertas, di mana terjadi namanya growth spurt. Hal itu terjadi karena adanya perubahan hormon, di mana hormonnya itu ada GH, ada testosteron. Nah, terus lalu ada faktor keturunan, di mana jika si Andi tinggi, itu ada faktor juga dari tingginya bapaknya dan ibunya si Andi. Lalu ada nutrisi. Nah, pesatnya perubahan si Andi atau growth spurt tadi itu bisa terjadi karena nutrisi. Nutrisi yang baik tentu akan menyokong pertumbuhan yang cepat juga. Nah, si Andi ini baca artikel dok, dimana jika GH itu mengaruhi si lempeng epifisis, itu benar karena si GH itu nanti akan menginduksi IGF, dimana IGF nanti akan mempercepat pembelahan mitogenik yang ada di lempeng epifisis yang nanti akan saya bahas di secara detail di bahasan detailnya. Baik, izin lanjut dok. Di sini saya akan membahas mulai dari cara kerja hormon. Cara kerja hormon itu ada 3, ada autokrin, parakrin, dan homosirkulasi. Di mana hormon autokrin itu akan memengaruhi si sel penyekresinya. Sedangkan kalau parakrin itu akan memengaruhi sel-sel sebelahnya, tetangganya, yang berbeda jenis dengan sel si penyekresinya. Sedangkan si homosirkulasi ini adalah hormon yang nanti akan beredar di peredaran darah, yang nanti organ targetnya atau sel targetnya itu jauh dari hormon si penyekresinya. Nah, lanjut, jenis hormon itu ada larut air dan larut lemak. Nah, kita ketahui bahwa darah kita itu sebagian besar itu terbentuk dari air ya, komposisinya dok. Jadi di sini hormon laut air itu terdiri dari hormon yang terdiri dari protein dan peptide seperti si hormon-hormon insulin dan glukagon dan lain-lain. Lalu ada eukanasoid, itu seperti misalnya leukotrien dan prostaglandin. Lalu ada katekolamin, itu ada epinefrin dan norepinefrin. Lalu yang laut lemak itu ada hormon tiroid yang digaris tempat. Lalu ada hormon steroid seperti testosteron. Lalu ada gas nitrogen monoksida. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau hormon air, laut air itu yaitu reseptornya itu ada di membran sel. Kenapa? Karena dia tidak bisa tembus. Karena ukurannya besar, karena dia itu tidak bisa melawan permeabilitas si membran, karena bahannya itu protein, bukan lemak. Nah, berbeda dengan yang lemak, karena dia itu memiliki bahan yang sama dengan membran sel, dia itu bisa menembus, berdifusi menuju ke dalam selnya, dimana makanya reseptornya itu ada di inti sel. Nah, kembali lagi selanjutnya, karena si hormon laut air ini tidak bisa menembus si membran, maka dia itu menggunakan sistem second messenger, di mana nanti dia itu menggunakan senyawa untuk meneruskan pesannya. Misalnya ada CMP, CGMP, dan lain-lain. Dan kalau si hormon lemak itu karena dia itu bisa tembus, dia itu tidak perlu second messenger ya. Dan sepertinya saya sudah pernah menyebut bahwa si hormon laut air ini ukurannya besar. Karena ukurannya besar dan tidak mudah lewat filtrasi ginjal, maka dia itu tidak perlu namanya protein pengangkut umumnya. Sedangkan si hormon lemak karena dia itu kecil, dia itu tidak bisa seperti fraksi bebas seperti si laut air. Dia itu umumnya menggunakan protein pengangkut. Kenapa? Supaya dia itu tidak terhanyut dalam filtrasi, dimana jika hanyut itu bisa malah keluar lewat urin, dimana malah hormonnya itu nggak kepake nanti. Nah, selanjutnya
Lanjut ke anatomi. Anatomi yang saya bahas di sini adalah anatomi hipofisis dan hipotalamus, di mana hipofisis itu terdiri dari dua, adenohipofisis dan neurohipofisis, di mana keduanya itu berbeda secara embriologis. Yang mana si hipofisis anterior atau adenohipofisis itu berasal dari kantung Radke, sedangkan si hipofisis posterior atau neurohipofisis itu berasal dari hipotalamus atau diencephalon. Nah, si hipofisis anterior itu terdiri dari 3 bagian, dari pars disalis yang besar, yang bola ini, lalu pars tubularis yang mengikat atau menempel ke infundibulum, dan pars intermedia. Selanjutnya ada bagian dari pars neurohipofisis, itu ada 3 juga, pars nervosa yang bentuknya kayak bola ini, lalu infundibulum tangkainya yang menghubungkan ke hipotalamus, dan juga eminence medianus si ini. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, hipotalamus ya teman-teman, ini ya dok, maaf. Terus ini chiasma opticus. Lalu di sini si dua hipofisis ini itu terletak di fossa hypophysalis cerathusica ospinedale, di mana cerathusica itu seperti pelana kuda Turki. Nah, lanjut vaskulisasi yang memberdarahi organ-organ tadi itu ada dari arteri carotis interna, di mana arteri carotis interna itu akan bercabang menjadi arteri hypophysalis inferior dan arteri hypophysalis superior, di mana arteri hypophysalis superior itu nanti akan lanjut ke proses primer, lalu akan lanjut ke vena porta hypophysalis, lalu ada plexus sekunder, dan berakhir menuju lewati vena hypophysalis anterior, di mana si arteri hipofisis superior ini nanti akan memerdarahi hipotalamus dan ke si adenohipofisis. Sedangkan nanti cabang yang carotis internal lainnya itu arteri hipofisis inferior lanjut ke vena hipofisis posterior, di mana si arteri hipofisis inferior ini akan memerdarahi si neurohipofisis. Nah, aku udah ngerekam belum ya? Oh, udah. Baik, selanjutnya kita akan membahas histologinya. Si hipotalamus itu ada dua yang penting yang di case ini, ada nuklei paraventricular dan nuklei supraopticus, di mana nuklei paraventricular itu akan menghasilkan hormon bernama oksitosin, dan nuklei supraopticus itu akan menghasilkan hormon yang namanya ADH, antidiuretik hormon, atau namanya itu vasopressin, di mana kedua hormon ini nanti akan berlanjut ke neurohipofisis melalui sinaps dan nanti akan ditampung ke badan hearing sebelum disekresikan ke vena hypophysalis posterior. Jadi unik dok, kalau si neurohipofisis itu nggak menghasilkan hormon sendiri, tapi justru menyekresikan hormonnya si hipotalamus. Lanjutnya adenohipofisis itu terdiri dari dua jenis sel, acidofil dan basofil, di mana si acidofil itu adalah sel yang peka terhadap asam warna merah, sedangkan basofil itu peka terhadap warna basa warna biru. Nah, si acidofil ini ada dua sel utama, ada somatotrop dan autotrop, di mana somatotrop ini adalah sel yang paling banyak yang ada di adenohipofisis, sedangkan si somatotrop ini menghasilkan GH, autotrop itu menghasilkan PRL atau prolaktin. Lanjutnya ada basofil, ada kortikotrop yang menghasilkan ACTH dan MSH, ada gonadotrop yang menghasilkan LH dan ICSH dan FSH, lalu ada tirotrop menghasilkan TSH. Nah, lanjut kita akan membahas efek faktor pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan ini ada nutrisi. Kenapa nutrisi itu penting? Itu nanti akan saya bahas di selanjutnya. Lalu ada hormon itu ada GH, ada testosteron, estrogen, dan T3 T4. Nah, GH ini efeknya apa? Efeknya itu meningkatkan uptake asam amino, lalu mempercepat sintesis protein, mengurangi penggunaan glukosa, meningkatkan glikemik atau kadar glukosa dalam darah, lalu meningkatkan lipolisis. Di mana si GH tadi itu kenapa kok nutrisi itu penting? Karena misalnya protein, kita makan protein, makan ikan. Nah, jika kita makan ikan kan nanti kan akan tersedia banyak asam amino, di mana nanti asam amino itu bisa dipakai untuk sel untuk membangun protein struktural, jadi tambah gede selnya dan membelah juga tambah banyak. Nah, misal nggak ada asam amino, meskipun GH-nya tinggi dan meningkatkan uptake asam amino, dia itu nggak bisa ngambil asam amino. Lah, asam amino juga nggak ada dok, kan nggak bisa dipakai. Makanya nutrisi itu penting. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu olahraga.
olahraga ini juga meningkatkan si efek GH. Lalu keturunan itu genetik. Jadi jika orang tua tinggi, itu umumnya anaknya juga ikut tinggi karena faktor genetik, faktor gen. Gen itu yang mengatur segalanya di tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas regulasi GH. Jadi GH ini salah satu pemicunya adalah hipoglikemik. Di mana jika hipoglikemik itu nanti akan meningkatkan GHRH. Di mana GHRH itu adalah hormon yang dihasilkan di hipotalamus, yang mana akan meningkatkan, akan menstimulasi si adenofisis, tepatnya si somatotrop, untuk menghasilkan GH. Di mana jika GH tinggi, GH ini nanti akan salah satu sel targetnya itu ada di hati, lalu ada di kartilago dan otot rangka, di mana nanti itu akan menstimulasi mereka untuk menginduksi, untuk menghasilkan IGF, insulin like growth factor, di mana si IGF nanti itu akan memicu, contohnya di lempeng hipofisis itu untuk membelah selnya, itu membelah lebih cepat dan membelah lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu uptake asam amino itu meningkat. Jika uptake asam amino meningkat, maka semakin cepat untuk membangun struktur tubuhnya atau untuk membelah selnya. Kenapa? Karena asam amino adalah batu bata untuk membangun protein, untuk sintesis protein. Lalu si IGF tadi itu efeknya juga mengurangi penggunaan glukosa dalam sel. Jadi glukosa itu numpuk di darah, glikemik itu banyak. Makanya jika kelamaan itu nanti si glikemik dalam darah itu akan banyak dan akan hiperglikemik. Jika hiperglikemik, maka dia itu akan meningkatkan GHIH atau somatostatin di pankreas dan juga di hipotalamus, yang nanti akan mengurangi GHRH, dan si GHIH ini akan mengurangi produksi GH oleh adenofisis, di mana nanti GH turun maka IGF juga turun. Jika IGF turun, maka penggunaan glukosa yang nanti dibatasi, maka akan kembali ke normal lagi, akan digunakan sebagaimananya. Nah, lalu glikemiknya turun, maka normal lagi. Nah, pemicu lain selain dari glukosa itu ada juga banyaknya asam amino, itu akan meningkatkan GH. Lalu olahraga atau aktivitas simpatis lainnya itu nanti akan meningkatkan GH juga. Lalu tidur non REM itu juga akan meningkatkan GH. Yang menghambat itu contohnya adalah sedentary life, kurangnya olahraga itu akan menghambat. Lalu nutrisi yang buruk itu juga akan menghambat GH. Lalu selanjutnya tidur REM itu juga menghambat GH. Nah, demikian tadi teman-teman. Lihat, wah 12 menit ya. Kalau aku sendiri sih kalau masih lebih ini nanya ke dokternya sih, dok ada waktu lebih nggak? Iya ada. Baik, kalau ada waktu lebih saya akan menjelaskan di sini. Nggak usah sih sebenarnya. Kalau mau nambahin ini aja paling ya. Kalau nggak nambahin apa ya? Ya ini nih. Kalau misalnya apa sih yang menghambat GH? Menghambat GH itu GHIH atau somatostatin. Apa yang meningkatkan GH atau menjadi stimulusnya atau excitasinya itu GHRH. Nah, nanti PRL. PRL itu nanti yang meningkatkan itu GN. Nggak lupa itu kalau aku. Tapi kalau yang menurunkan itu nanti si PIF atau dopamin. Nanti kalau kortikotrop itu kalau ACTH itu nanti ditingkatkan oleh CRH. Nah, untuk yang turun itu nggak tahu. Nah, MSH itu juga CRH. MSH itu hormon yang untuk itu loh, yang nanti bikin orang itu hitam kulitnya. Ya, apa sih, menstimulus si melanosit. Nah, kalau si gonadotroph ini gampang teman-teman. GNRH. Kalau yang kurang itu nanti GNIH. Iya. Nanti di rotorop itu ada TSH. Yang kurang itu nanti pakai feedback negatif. Oh iya, juga jelasin kenapa kok si T3-DMA itu bisa meningkatkan. Karena nanti itu akan mencepatkan metabolisme. Kalau si testosteron, estrogen itu kenapa meningkatkan? Karena itu nanti akan mengubah, mendorong pertumbuhan si perubahan sekunder tubuh, kayak misalnya dadanya jadi bidang kalau laki-laki, kalau perempuan itu nanti dadanya gede gitu, tumbuh payudara, terus tumbuhnya rambut pubis, rambut yang kayak ketek ini, terus rambut kelaminnya gitu sih. Ya gitu aja sih kalau dari aku.
itu tuh masih masih 14 deh, kurang dikit. Ya itu sih kalau mau nambahin ya. Ya maaf ya kalau kurang ya gitu. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.